Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan sebagai guru yang mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM di bulan Februari. Seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Februari ini adalah tahap persiapan observasi. Jadi silakan pertama Bapak Ibu menuju ke laman guru kemdikbud.id untuk masuk di aplikasi atau web PMM. Baik, silakan masuk ke akun PMM. Silakan klik masuk. Lalu kita gunakan akun lain. Kita klik selanjutnya, lalu masukkan password, lalu klik selanjutnya. Lalu klik continue. Baik Bapak Ibu, kita sudah berhasil masuk di web PMM. Selanjutnya kita masuk di pengelolaan kinerja. Ini adalah tampilan ketika RHK atau rencana hasil kerja yang kita ajukan kepada atasan sudah disetujui. Nah, kita perlu untuk cek dan sepakati. Oleh itu kita menuju ke tombol cek dan sepakati, kita klik. Silakan Bapak Ibu periksa kembali yang sudah kita rencanakan sebelum diajukan kepada atasan. Lalu klik ke hasil kerja tambahan. Silakan baca hasil kerja tambahan atau RHK tambahan, kemudian menuju ke perilaku kerja. Ini sudah pernah kita isi. Setelah itu kita klik sepakati. Ingat Bapak Ibu, setelah disepakati, RHK yang kita ajukan sudah disetujui dan disepakati, tidak akan bisa diubah lagi. Jadi silakan perhatikan baik-baik sebelum menyepakati. Klik tombol sepakati. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita mengklik sepakati, ada tombol saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Apabila kita ada perubahan, bisa kita ulangi dari awal. Kita bisa klik ini ulangi dari awal. Baik, apabila dirasa sudah sangat tepat, maka kita klik tombol sepakat. Nah, setelah kita klik tombol sepakat, maka RHK yang kita ajukan tidak bisa diubah lagi dan kita sudah masuk ke langkah selanjutnya, yaitu yang akan kita lakukan di bulan Februari. Nah, kita lihat di sini sudah muncul lakukan observasi kelas atau observasi praktik kinerja. Kemudian di sini kumpulkan dokumen, pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nanti setelah itu akan kita masukkan dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan yaitu cek langkah observasi. Kita klik tombol cek langkah observasi. Baik, sudah muncul. Nah, silakan kita gulir ke bawah. Sini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah di sini harus kita selesaikan tahap demi tahap, jadi tidak bisa loncat ataupun kembali, jadi harus sesuai dengan tahap. Nah, karena pada saat penyusunan RHK, akun teman saya ini memilih penerapan disiplin positif. Untuk melihat rubriknya bisa kita klik cek rubrik observasi, yaitu sudah ditampilkan, akan kita pilih. Baik, langkah pertama yaitu kita masuk ke isi dokumen.
isi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Jadi ini sangat diperlukan untuk kita sebagai guru berdiskusi langsung dengan atasan atau kepala sekolah mengenai target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwalnya. Kita klik isi dokumen. Setelah itu kita gulung ke bawah. Nah, sudah muncul apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimal 3. Target perilaku ada 3. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 3 target perilaku berdasarkan rubrik observasi penerapan disiplin positif. Bapak Ibu bisa memilih ketiganya, bisa memilih salah satunya, bisa memilih 2. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih 1, 2, atau juga bisa ketiganya. Jadi saran saya Bapak Ibu, kita periksa dulu rubriknya untuk mengetahui perilaku-perilaku apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas untuk mewujudkannya. Jadi kita lakukan yang paling bisa kita lakukan. Jadi kita pilih yang paling bisa kita lakukan. Baik, contoh kalau kita pilih nomor 2, yaitu perilaku yang dianjurkan, guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Baik, sebagai contoh kita checklist yang 2 dengan 3 tadi perilaku. Kemudian ke bawah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini dijelaskan apa yang bisa kita lakukan, upaya apa yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Sebagai contoh upayanya yaitu pertama, mengikuti pelatihan mandiri atau praktik baik tentang disiplin positif. 2, mempelajari tentang kesepakatan kelas. 3, mempelajari tentang segitiga restitusi. Sebagai contoh, jadi Bapak Ibu, upaya-upaya yang kita akan lakukan untuk mempelajari target tersebut kita jelaskan di sini. Apakah boleh 1? Boleh. Apakah boleh 2? Boleh. 3 dan seterusnya. Jadi bisa dijelaskan di sini dengan maksimal 250 karakter. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan upaya apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian dari berbagai sumber juga saya melihat upaya yang dipelajari itu kita lihat dari rubrik observasinya. Kita lihat rubrik observasi yang disiplin positif. Kita fokus di perilaku yang kita pilih tadi. Guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik sesuai kesepakatan kelas. Jadi dia mempelajari tentang kesepakatan kelas ini sudah. Kemudian guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Ini masih tentang disiplin positif. Kemudian guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Jadi Bapak Ibu bisa di sini menuliskan upaya-upaya apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memahami ketiga perilaku yang dianjurkan ini. Kemudian selanjutnya, anggaplah kita sudah mengisi upaya mempelajarinya. Selanjutnya bisa juga dengan membaca modul atau menyelesaikan modul disiplin positif ini. Kemudian kita gulur ke bawah, ada jadwal observasi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu diskusikan langsung dengan atasan. Kapan dilakukannya observasi? Jadi observasi nanti ini, kalau sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu di bulan Maret,
Jadi kita di sini bersama dengan atasan menentukan kapan kira-kira pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas kita, kepala sekolah akan melaksanakan observasi. Nah, kita kira-kira saja, anggaplah misalnya tanggal 1 Maret kepala sekolah tersebut akan mengobservasi kita. Kemudian kita harus tahu bahwa di tanggal 1 Maret itu kita mengajarkan apa. Jadi nanti perangkat atau modul ajar atau RPP yang kita masukkan yaitu yang pada saat nanti kita diobservasi. Jadi tanggal di sini nanti diisi tanggal observasi atau yang kita sudah jadwalkan dengan kepala sekolah dan mata pelajaran yang akan kita ajarkan di situ. Jadi bukan materi yang sudah diajarkan, tapi materi yang akan diajarkan. Nah, apakah jadwal ini harus sama dengan guru lain? Itu tergantung kesepakatan dengan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mau mengobservasi 3 guru dalam 1 hari? Boleh. Apakah mau 1 hari 1 guru? Boleh. Yang jelasnya kepala sekolah sebaiknya menyusun jadwal. Jadi setiap orang diberi jadwal. Alangkah lebih baiknya apabila sudah jelas semua jadwal setiap guru. Kemudian guru juga bisa menentukan materi apa yang akan diajarkan pada waktu kepala sekolah mengobservasi dia. Anggaplah misalnya di sini kita masukkan tanggal 1 Maret. Nah, tanggal 1 Maret. Nah, jenjangnya yaitu SD kelas 5. Kita pilih, anggaplah pada saat tanggal 1 itu kita mengajar matematika. Kemudian catatan lain, ini opsional, bisa diisi bisa tidak, namun alangkah lebih baiknya ini diperjelas jam observasi. Anggaplah di observasi di jam pertama dan kita bisa juga sebutkan subtema keberapa, tema berapa dan subtema keberapa. Lalu selanjutnya kita keluar ke bawah, unggah dokumen opsional. Ini opsional. Dokumen RPP modul belajar perangkat belajar. Jadi kalau kita mau unggah, silakan klik unggah dokumen atau ambil karya. Jadi kita klik unggah dokumen. Jadi RPP yang kita masukkan ini adalah RPP yang kita susun sendiri. RPP yang kita buat dalam bentuk PDF maksimal 10. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya RPP 1 pertemuan, anggap 1 pertemuan artinya pertemuan di 1 diobservasi. Jadi kalau tanggal 1 diobservasi, jadi tanggalnya itu tanggal 1 Maret dan mata pelajaran apa pada saat itu. Kalau misalnya berbentuk MS Word, maka ubah ke format PDF, kemudian bisa unggah di sini. Kita klik unggah, kita cari file kita, baru kita masukkan. Kalau kita mau mengubah, seumpama sudah unggah, tombol edit ini akan berfungsi apabila kita sudah mengunggah pertama kali. Kita bisa mengedit atau mengganti dokumennya. Nah, selanjutnya langkah terakhir di bagian ini, di formulir diskusi persiapan, yaitu kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, jangan terlalu buru-buru mengumpulkan, karena apabila kita sudah kumpulkan informasi yang ada di sini tidak bisa lagi kita ubah. Jadi lebih baiknya sebelum dipastikan, ya, jangan sampai masih ada kesalahan, silakan simpan draft saja dulu. Klik simpan draft, simpan dan keluar. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah isi atau kita simpan draft dulu untuk isi dokumen persiapan. Jadi untuk video kali ini baru membahas tentang isi dokumen persiapan. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk membahas apa yang akan kita lakukan lagi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita bahas bersama, komunikasikan secara langsung dengan atasan untuk mengetahui jadwal observasi kita, agar kita nanti tidak menentukan sendiri jadwal observasi. Akan lebih bagus, efektif jika
atasan yang mengatur jadwal, kemudian kita pun juga bisa mengetahui materi yang akan kita ajarkan di jadwal yang sudah ditentukan nanti oleh kepala sekolah. Baik, demikian tadi video penjelasan untuk bagian isi dokumen persiapan. Nanti kita lanjut kembali di video selanjutnya. Sekian.